فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan terakhir kita membaca keterangan terkait syarat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dan perbedaannya dengan syarat Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Naam. Pembahasan terakhir kita masuk pada sisi perbandingan antara Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Sahih Bukhari lebih utama dari beberapa sisi. Yang pertama dari sisi ittisalnya. Nah, dari sisi ittisalnya maka Sahih Bukhari lebih kuat. Kenapa? Rifki? Karena syarat Imam Bukhari lebih kuat, gitu lebih dahulu. Karena syarat Bukhari lebih kuat, yaitu di mana beliau mempersyaratkan thubutul liqa. Nah, harus ada penetapan bahwasanya perawi pernah bertemu dengan gurunya secara langsung atau mendengar secara langsung walaupun sekali. Sedangkan Imam Muslim syaratnya apa? Ismail. Yaitu mu'asarah, terus sezaman tak mu'asarah apa ma'imkanil luqi. Ini semuanya kita sudah pembahasannya memang pada selain mudallis. Mu'asarah ma'imkanil luqi, yaitu sezaman dan mungkin untuk bertemu. Kalau sezaman tidak mungkin bertemu, tidak masuk dalam syarat Muslim. Baik. Jadi adanya dzan kuat bahwasanya seorang perawi bertemu dengan gurunya. Selama itu memang dzan kuat mungkin, walaupun tidak ada riwayat yang menunjukkan isbat mereka pernah bertemu, tapi dihukumi bertemu, dihukumi sanadnya muttasil. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa amma rujhanuhu min haitsul adalatu wad-dhabtu fali'anna ar-rijala alladhi tukullima fihi min rijali Muslim aktsaru adadan min ar-rijali alladhina tukullima fihi min rijalil Bukhari. Nah, adapun dirajihkannya Sahih Bukhari dari sisi adalah dan dhabt, karena perawi-perawi yang diperbincangkan pada riwayat-riwayat Muslim ikhwan, pada perawi-perawi Imam Muslim itu lebih banyak jumlahnya daripada perawi yang diperbincangkan dari perawi-perawi Imam Bukhari. Intinya apa? Rijal yang ada dalam Sahih Muslim lebih banyak yang diperbincangkan dibandingkan dengan rijal yang ada pada Sahih Bukhari. Maksudnya ada sisi kelemahannya.
Ma'anna al-Bukhari lam yukthir min ikhraj hadithihim bal ghalibuhum min syuyukhihi alladhina akhadha anhum wa marasa hadithahum bi khilafi Muslim fil amrain. Bersamaan dengan Imam Bukhari sendiri tidak banyak meriwayatkan, tidak banyak mengeluarkan dari 6 perawi yang diperbincangkan tersebut. Dan mayoritas perawi yang diperbincangkan dalam Sahih Bukhari adalah guru Imam Bukhari sendiri. Taib. Alladzina akhadha anhum, yang Imam Bukhari mengambil dari mereka dan betul-betul marasa hadithahum, yaitu apa? Betul-betul menelaah hadis-hadis mereka. Berbeda dengan Imam Muslim pada 2 perkara ini. Taib. Jadi untuk rujhan min haitsul adalah wa dhabat, ini jelas bahwasanya perawi Imam Bukhari lebih kuat. Kenapa? Karena yang diperbincangkan kalau diperbandingkan dengan yang ada dalam perawi Imam Muslim ini lebih sedikit. Kemudian yang kedua, yang diperbincangkan dalam Sahih Bukhari pun Imam Bukhari tidak mengeluarkan, tidak meriwayatkan banyak darinya, dan mayoritasnya adalah dari guru-guru beliau sendiri yang memang beliau betul-betul menyeleksi. Karena melihat langsung, mendengar langsung dari gurunya. Qala wa amma rujhanuhu min haitsu adamu asyududzi wal i'lal fali anna man tuqida 'ala al-Bukhari min al-ahadithi aqallu 'adadan mimman tuqida 'ala Muslim. Adapun dikuatkannya Sahih Bukhari dari sisi tidak adanya syudzud dan i'lal, dikarenakan yang dikritisi pada Sahih Bukhari berupa hadis-hadis itu lebih sedikit jumlahnya dibandingkan yang dikritisi pada Sahih Muslim. Hadza ma'attifaqil ulama ala anna al-Bukhari kana ajalla min Muslim fil ulum. Ini ditambah lagi apa? Dengan kesepakatan para ulama bahwasanya Imam Bukhari lebih utama dibandingkan Imam Muslim dari sisi ilmu, itu jelas. Wa arafa bi sina'atil hadits minhu, dan lebih tahu tentang apa sina'atul hadits, yaitu bagaimana cara menyusun hadis-hadis, kemudian juga dalam periwayatan. Pokoknya lebih mahir dalam pembahasan ilmu hadis. Wa anna Musliman tilmidhuhu wa khirrijuhu, dan bahwasanya Imam Muslim itu adalah murid Imam Bukhari dan hasil keluaran didikan beliau. Wa lam yazal yastafidu minhu, dan senantiasa Imam Muslim mengambil faedah dari gurunya tersebut. Wa yattabi atharahu, dan mengikuti jejak-jejak Imam Bukhari. Hatta laqad qala Daruqutni laula al-Bukhari lama raha Muslim walaja. Sampai-sampai Imam Daruqutni mengatakan, seandainya kalau bukan karena Imam Bukhari, tentunya Imam Muslim tidak akan muncul dan tidak akan datang. Dalam artian munculnya Imam Muslim dalam dunia ilmu hadis itu sebabnya siapa? Sebabnya Imam Bukhari. Karena beliau yang mendidiknya. Dan itu jelas, dan Imam Muslim pun sendiri mengakui keutamaan gurunya tersebut. Cuman Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, dan padanya hikmah yang besar ikhwan, dengan tidak adanya riwayat Bukhari dalam Sahih Muslim. Kalau ada riwayat Bukhari dalam Sahih Muslim kan malah cuman kayak salinan Sahih Bukhari jadinya, ya tidak. Tapi dengan adanya fitnah dulu antara Imam Bukhari dan Imam Az-Zuhli, yang kedua-duanya adalah guru Imam Muslim. Dan walaupun Imam Muslim
condong membela Imam Bukhari, yang karena itu beliau pun meninggalkan majlis Az-Zuhli ketika Imam Bukhari difitnah. Tapi dengan sebab itu juga beliau tidak mengeluarkan dari keduanya dalam sahih beliau. Sehingga malah dengan itu padanya hikmah besar sehingga Sahih Muslim menjadi apa? Lengkap juga. Sehingga Sahih Bukhari dan Muslim kedua-duanya dua kitab yang menjadi rujukan utama dalam bidang hadis. Dan perkataan Daruqutni ini dikeluarkan oleh Al-Khatib dengan sanad yang sahih. Qala Al-Munawi ta'aqabahu ba'dul mutaakhirin bi annahu la yalzamu min dhalika tafdilut tasnifi 'ala tasnif. Sebagian mutaakhirin mengkritisi bahwasanya ungkapan tersebut tidaklah melazimkan bahwasanya padanya pengutamaan karangan atas karangan yang lain. Dalam artian kalimat laulal Bukhari lama raha Muslim walaja tidaklah menunjukkan bahwasanya karangan Imam Bukhari itu lebih utama daripada karangan Imam Muslim. Tidak ada kelaziman menurutnya. Faqad ta'aqqabahu Sakhawi fi Fathil Mughith nahwahu faqala walakin qad yuqala yalzamu min dhalika arjahiyatas al-musannaf. Akan tapi tidaklah melazimkan dengan keutamaan Bukhari atas Muslim tersebut, tidak melazimkan bahwasanya karangannya itu lebih utama. Kama annahu la yastalzimul marjuhiyah wa yujabu bi annahu al-asl. Sebagaimana juga tidak melazimkan kalau Imam Muslim itu murid dari Imam Bukhari berarti riwayatnya lebih marjuh atau kitabnya lebih rendah, tidak melazimkan. Karena Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi keutamaannya sesuai dengan kehendaknya. Terkadang seorang murid datang dengan karangan yang lebih bagus daripada gurunya. Kalau hanya sekedar ini tentunya tidak bisa. Dalam artian kalau sekedar dikatakan kalau Bukhari itu guru Imam Muslim dan punya jasa besar pada Imam Muslim, kemudian dari sisi itu saja dikatakan Sahih Muslim itu di bawah Sahih Bukhari. Cuman di sana ada poin-poin yang lebih ilmiah untuk disebut sebagaimana telah dipaparkan di depan. Cuma ini untuk penguat saja. Qala min thamma ay wa min hadhihi al-haythiyah wa hiya arjahiyatu syartil Bukhari ala ghairihi qaddima sahihul Bukhari ala ghairihi min al-kutubil musannafah fil hadits. Dan dari sanalah, yaitu dari sisi sisi ini, yaitu apa saja? Dari sisi kuatnya syarat Bukhari atas yang lainnya, mulai dari ittisalnya, juga penyeleksian perawi-perawinya, dari si adalah dan dhabat, juga bebasnya dari syudzul dan ilal. Maka karena kuatnya hal tersebut, Sahih Bukhari dikedepankan atas yang lainnya dari kitab-kitab karangan manusia. Thumma sahihu Muslim, kemudian baru setelahnya Sahih Muslim. Kenapa? Limusyarakatihi lil Bukhari fi ittifaqil ulama'i ala talaqqi kitabihi bil qabuli Allah siwa ma'ulil. Kemudian Sahih Muslim menempati peringkat kedua. Kenapa? Dikarenakan dia juga berserikat dengan Imam Bukhari dari sisi kesepakatan para ulama untuk menerima kitabnya. Siwa ma'ulil, kecuali yang di'i'lal. Kecuali yang di'i'lal oleh para ulama disebutkan i'lalnya, baik itu inqita', dan biasanya adanya inqita'. Kalau kita perhatikan beberapa hadis-hadis yang mu'al dalam Sahih Muslim, tapi banyak dikarenakan inqita'. Dan juga karena sebagian perawi yang dilemahkan.
dan syudzud. Naam, syudzud juga seperti misalnya wa idza qara'a fa'ansitu. Naam, adanya syudzud. Thumma yuqaddamu fil arjahiyyati min haitsul asahiyyah ma wafaqahu syartuhuma. Kemudian dikedepankan dari sisi apa? Arjahiyah, yaitu dikuatkannya riwayat. Naam, dari sisi kesahihannya yaitu apa? Hadis-hadis yang mencocoki syarat Imam Bukhari dan Muslim. Berarti dari urut-urutan ya akhwan, yaitu apa? Naam, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian apa? Nah, hadis-hadis yang sesuai dengan syarat keduanya. Li'anal murada bihi ruwatuhuma ma'a baqi syurutis sahih. Dikarenakan yang dimaksud dengannya adalah para perawi-perawi. Para perawi-perawi dalam Sahih Bukhari dan Muslim bersamaan dengan apa? Syarat-syarat yang tersisa yang lain dari syarat-syarat sahih, yaitu ittisal, kemudian mighairi syudzudin wala illah. Taib. Nah, dikatakan mencocoki syarat Imam Bukhari dan Muslim, ikhwan. Perhatikan catatan kaki. Liwasfi haditsin bi annahu ala syarti syaikhain aw ala syarti ahadihima la yakunu illa ba'da an yajma'a umuran thalathah. Nah, ini faedah bagus. Untuk mensifati suatu hadis bahwasanya dia itu di atas syarat Imam Bukhari dan Muslim, atau di atas syarat salah satu dari keduanya, misalnya ala syartil Bukhari, atau dikatakan ala syarti Muslim. Nah, ini tidak mungkin kecuali setelah terkumpul perkara-perkara yang tiga. Yaitu yang pertama, an yakuna isnadu dzalikal hadithi muhtajjan. Nah, biruwatihi fis sahihain aw ahadihima. Naam. Taib. Yang pertama, ikhwan, bahwasanya sanad dari hadis tersebut, dijadikan hujjah dengan perawi-perawinya di dalam sahihan atau pada salah satu keduanya. Jadi sanad hadisnya sama dengan sanad hadis yang ada dalam sahihan atau salah satunya. Dan Imam Bukhari atau Imam Muslim jadikan itu hujjah. Taib. Imam Muslim biasanya menjadikan perawi-perawi pokok itu dalam riwayat pertama. Dalam riwayat pertama, baru riwayat setelahnya itu sebagai apa? Mutaba'at. Sehingga yang dijadikan sandaran dari Imam Muslim yaitu pada riwayat hadis pertama yang beliau sebutkan dalam susunan kitabnya. Yang kedua, an yakuna isnadu dzalikal hadithi mukharrajan fis sahihain aw ahadihima ala suratil ijtima' wa laysa ala suratil infirad. Yang kedua, ikhwan, yaitu bahwasanya sanad hadis tersebut dikeluarkan dalam sahihain atau salah satu dari keduanya dalam bentuk apa? Berkumpul. Maksudnya, tidak hanya satu persatu. Oh, ini perawi ini dalam Sahih Bukhari, perawi itu dalam Sahih Bukhari, tapi apa? Susunannya berbeda dengan susunan yang ada dalam Sahih Bukhari. Ini tidak bisa. Makanya yang diinginkan bahwasanya apa? Sanad hadis tersebut dikeluarkan dalam sahihain atau salah satu dari keduanya dalam bentuk terkumpul. Sudah jadi apa? Rangkaian sanad. Tidak dalam bentuk sendiri-sendiri. Nah, yang ketiga, an yakuna al-isnadu bil idhafati ila al-amrayn as-sabiqain saliman min al-ilali. Nah, yaitu sanad tersebut ditambahkan dari dua perkara yang sebelumnya
Dua perkara sebelumnya apa? Yang pertama, sanad itu ada dalam Sahih Bukhari atau Muslim ikhwan muhtajjan biruwatihi. Memang apa? Imam Bukhari berhujjah dengannya. Sehingga untuk mengeluarkan perawi-perawi ikhwan yang dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim tapi hanya sebagai syawahid wal mutaba'at, hanya sebagai penguat saja. Kemudian yang kedua, sanad tersebut dikeluarkan dalam sahihain atau salah satu keduanya dalam bentuk berkumpul. Tidak sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga ditambahkan harus apa? Saliman minal ilal, selamat dari illah ka'an'anati mudallisin aw wujudi man ikhtalata fi akhir umrih. Seperti adanya an'an mudallis atau adanya perawi yang mukhtalit di akhir umurnya. Taib. Wa ruwatuhuma qad hasala al-ittifaqu 'ala al-qawli bi ta'dilihim bi tariqil luzum. Dan perawi-perawi Imam Bukhari dan Muslim telah terjadi ittifaq. Taib, telah terjadi ittifaq untuk apa? Untuk ta'dilnya, yaitu bahwasanya mereka dita'dil secara kelazimannya. Maksudnya apa? Karena perawi ini hadisnya dikeluarkan dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, berarti melazimkan Imam Bukhari dan Imam Muslim telah mentakdilnya. Paham? Ini maksud bitariqil luzum, walaupun tidak didengar Imam Bukhari mengatakan huwa thiqah, atau saduq atau yang lainnya. Karena kelazimannya ketika keduanya mengeluarkan perawi itu dalam sahihnya berarti telah mentakdilnya. Fahum muqaddamuna ala ghairihim fi riwayatihim, sehingga mereka yaitu perawi-perawi yang ada dalam sahihain itu dikedepankan dari selain mereka dalam riwayat-riwayat mereka. Taib. Qala al-qari wal azhar anna al-murada bil luzumi wal iltizam bi ma'na anna al-ulama lamma talaqau kitabaihima bil qabuli lazima an yakuna rijaluhuma ala wasfil udul. Ini jelas, ya kan? Kelazimannya kan karena para ulama telah menerima kitab keduanya berarti menerima juga perawi-perawinya. Paham? Ini mudahnya. Li'anna al-ittifaq ala talaqi bil qabuli yastalzimul ittifaqa ala ta'dili ruwatihima idla la yuqbalu la yuqbalu illa khabarul adl. Idla yuqbalu illa khabarul adl. Ibn Abi Syari mengatakan dikarenakan kesepakatan untuk menerima adanya ittifaq untuk diterimanya kitab tersebut melazimkan kesepakatan takdil terhadap perawi-perawinya. Kenapa? Karena tidak diterima suatu khabar kecuali dari khabar perawi yang adil. Ini maksudnya takdil bi tariqah al-luzum. Qala wa hadha aslun la yukhraju anhu illa bidalil fa in kana al-khabaru ala syaratihima ma'an kana duna ma akhrajahu Muslimun aw mithlah wa in kana ala syarti ahadihima fa yuqaddamu syartul Bukhari wahdah ala syarti Muslim wahdah tab'an li asli kullin minhuma. Taib, ini merupakan asal yang tidak keluar darinya kecuali dengan dalil. Hadza di sini maksudnya Ismul isyarah minhu raji'un litartib al-madhkur min haitsul asahiyah. Yaitu isyarat yang kembali pada urut-urutan dari sisi kesahihan. Tayyib. Wa nahwuhu qaulul biqa'i ay bi taqdimi sahih Bukhari ala ma ba'dahu ala hadha tartib. Ini urutannya kawan, Sahih Bukhari kemudian Sahih Muslim. Fa in kana al-khabaru ala syartihima ma'an kana duna ma akhrajahu Muslim aw mithlah. Jika suatu khabar itu di atas syarat Imam Bukhari dan Muslim. Dia mencocoki syarat Bukhari dan Muslim.
Maka tingkatannya apa? Tingkatannya di bawah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim atau semisal. Ini tadi apa? Tingkatannya. Perhatikan qala laqani qauluhu aw mithlah rubama yuhimu kalamuhu annahu isyaratun ila khilafin bainahum. Bal kalamuhum sarihun fi anna ma fi Muslim min haitsu siha muqaddamun ala ma jama'a syartahuma. Taib mimma fi ghairihi wa inna ma huwa taraddudun minal musannif. Ini bentuk taraddud dari musannif, tapi apa? Yang jelas, kalam para immah tegas bahwasanya yang ada dalam Sahih Muslim dari sisi kesahihan dikedepankan daripada yang di luar sahihain walaupun mencocoki syarat keduanya. Paham? Wa in kana ala syarti ahadihima, terus sekarang yang mencocoki syarat salah satu keduanya, fa yuqaddamu syartul Bukhari wahdah ala syarti Muslim wahdah, maka dikedepankan yang mencocoki syarat Bukhari saja atas yang mencocoki syarat Muslim saja. Taba'an li asli kullin minhuma, mengikuti asalnya dari masing-masing keduanya. Karena Bukhari lebih kuat dari Muslim, demikian pula yang mencocoki syarat Bukhari dikuatkan atas yang mencocoki syarat Muslim. Fa kharaja lana min hadza sittatu aqsam. Maka keluar dari hal ini enam pembagian, 6 jenis. Tatafawatu darajatuha fis sihhah. Yang bertingkat-tingkat tingkatannya dalam kesahihan. Taib. Ahaduha, perhatikan ini perinciannya. Ahadu yang pertama ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa huwa alladhi yu'abbaru anhu bil muttafaq alaih. Taib. Muttafaqun alaih. Ini yang paling tinggi tingkatannya. Wa thaniha, yang kedua, man farada bihil Bukhari wahdah. Wa thalithuha man farada bihi Muslim. Wa rafi'uha ma huwa ala syartihima wa lam yukhrijhu wahidun minhuma. Berarti tingkatan keempat yang mencocoki syarat keduanya tapi tidak dikeluarkan oleh salah satu dari keduanya. Wa khamisuha, dan yang kelima, ma huwa ala syartil Bukhari wahdah, yang mencocoki syarat Bukhari saja. Wa sadisuha, yang terakhir, ma huwa ala syarti Muslim wahdah. Salasatun minha usul, 3 dari jenis-jenis ini usul. Usul maksudnya apa? Yang menjadi pokok, ya kan? Karena apa? 3, yang pertama apa? Muttafaqun alaih, infarada bihi Bukhari, dan infarada bihi Muslim. Ini usul. Kemudian 3, wa salasatun minha furu', 3 yang setelahnya adalah furu', karena hanya sekedar ngikut syaratnya saja, tapi tidak dikeluarkan dalam sahih, baik sahih Bukhari maupun Muslim. Wa thamma qismun sabi', dan di sana ada jenis yang ketujuh. Wa huwa ma laisa ala syartihima ijtima'an wa infirada, yaitu yang tidak berada di atas syarat Bukhari Muslim, baik ijtima' ketika bergabung maupun ketika sendiri-sendiri. Maksudnya ijtima'an dan firada, tidak mencocoki syarat keduanya atau masing-masing dari Bukhari atau Muslim. Wa hadza tafawutu innama huwa bin nadhari ila al-haythiyatil madhkurah. Tingkatan-tingkatan ini hanyalah berdasarkan sisi pandang yang telah disebutkan di depan, yaitu bin nadhari litamyizi bisyart, yaitu dengan memperhatikan perbedaan syaratnya, dari sisi syaratnya, kekuatan syarat dan penerapannya. Amma law rajaha qismun ala ma huwa fawqahu bi umurin ukhra taqtadi tarjih fa innahu yuqaddamu ala ma fawqahu idh qad ya'ridu lil mafuqi ma yaj'aluhu fa'iqan kama law kana al hadithu 'inda Muslim mathalan wa huwa mashhurun qasirun 'an darajati tawatur lakin haffadhu qarinatun sara biha yufidul ilma
fa innahu yuqaddamu 'ala al-hadits alladhi yukhrijuhu al-Bukhari idza kana fardan mutlaqa. Nah, adapun kalau di sana ada sisi pandang lain, akhwan, yaitu apa? Dikuatkan salah satu 6 jenis tadi, yang 6 jenis tersebut dikuatkan atas yang di atasnya dengan sebab adanya perkara-perkara yang lain yang mengharuskan untuk dia dikuatkan, maka dikuatkan atas hadis yang di atasnya. Misalnya terkadang salah satu hadis dalam Sahih Bukhari, salah satu hadis dalam Sahih Muslim bisa dikuatkan atas hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Apabila ada murajjih, ada yang menguatkan. Kenapa? Karena terkadang muncul pada sesuatu yang tadinya di bawah yang menjadikan dia di atas. Sebagaimana misalnya seandainya ada hadis dalam Sahih Muslim dan dia itu masyhur, hadis masyhur. Yang kurang dari tingkatan tawatur, ya hampir mendekati tawatur. Tapi apa? Hafadhu qarinah sara biha yufidul ilm, yaitu adanya qarinah yang ada mengelilinginya sehingga apa? Bisa memberikan faedah ilmu. Bisa apa? Seorang yakin, bukan hanya sekedar dzan, memberikan faedah ilmu. Maka yang seperti ini dikedepankan atas hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari apabila itu hadis fardan mutlaqa. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Baik. Qila i'tabara syuhra fi hadits Muslim al-muhtaf fil qara'in wal fardiyah fi hadits al-Bukhari li'anna taqdim al-awwal 'ala thani fi hadhihi surah mutayaqqan. Fi khilafi ma idza kana al-awwal 'azizan aw ghariban aw kana thani 'azizan aw mashhura. Walhasil annahu innama, perhatikan hasilnya ini. Tadi intinya apa? Al-Hafidz memberikan contoh apa? Hadis masyhur dalam Sahih Muslim bisa lebih kuat daripada hadis fard dalam Sahih Bukhari. Itu intinya. Tapi seandainya dijadikan contoh hadis aziz dalam Sahih Muslim belum tentu. Apalagi gharib. Hasilnya, kesimpulannya, annahu innama jazama bitaqdimi hadits Muslim idza kana fil martabatil ulya min jami'il jihad. Hanyalah bisa memastikan, ya bisa kita memastikan hadis dalam Sahih Muslim itu bisa lebih kuat daripada hadis dalam Sahih Bukhari jika apa? Jika itu ada yang menguatkan dari semua sisi-sisinya. Taib. Ala hadits al-Bukhari idza kana fil martabati sufla min jami'il jihad. Bisa dikuatkan atas Sahih Bukhari apabila hadis ini mencapai berada pada tingkatan sangat rendah dari semua sisinya. Wa baqil maratib la yujzamu minha bitaqdim bal imma taqdimu awil musawah awil aks fit taqdim. Jadi selain itu masih ada kemungkinan tidak bisa untuk seorang memastikannya. Intinya di sini pembahasan dari sisi arjahiyah as-sihah, dari sisi kekuatan kesahihannya. Tapi walaupun mungkin hadis dikatakan kekuatannya rendah, tapi kalau itu sahih tetap dibangun di atasnya amal. Taib. Wa kama law kana al-hadits alladhi lam yukhrijahu min talzamatin musifat bi kauniha asahhal asanid kamalik an-Nafi' an Ibn Umar fa innahu yuqaddamu ala man farada bihi ahaduhuma mathalan la siyama idza kana fi isnadihi man fihi maqal. Sebagaimana pula seandainya dalam hadis itu yang tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam biografinya disifati dia itu asahul asanid seperti Malik an-Nafi' an Ibn Umar, maka yang seperti ini bisa dikedepankan atas riwayat infaradal Bukhari atau Muslim sebagai contoh. Jadi terkadang riwayat bawah bisa naik melebihi yang
tingkatan atasnya apabila ada qarinah. Misalnya ini yang disifati dengan as-sahul asanid. Apalagi kalau yang mau kuatkan itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim dibandingkan riwayat di Bukhari Muslim itu ada yang sanadnya maqal. La siyama idza kana fi isnadihi man fihi maqal. Dalam sanad Bukhari atau Muslim ada perawi yang diperbincangkan, tentunya bisa dikalahkan oleh riwayat di luar sahihain apabila padanya qarinah kuat. Taib. Ini pembahasan tentang arjahiyatus sihah. Taib. Naktahi bihadza walhamdulillah.